Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oi. Woi, Oi, Kembali lagi di channel Oi Podcast. Masih dalam acara Obras, obrolan santai. Sekarang gue lagi di kediaman salah seorang pembina OI Kabupaten Bogor, sekaligus pendiri OI Crisis Center, Hasan Basri atau biasa dipanggil Jang Abbas. Assalamualaikum, Bas. waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Sibuk apa nih? Ini kayak denger lagi usaha nih. Adalah usaha namanya hidup yang kudu usaha. Iya. Ini gue juga atas nama pribadi dan Kabupaten Bogor, Oi, mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, bener nih. Dia lagi usaha nih. Kalau misalkan ini gue mau promo-promo terus nih, soalnya kemarin gue geblek, gue promoin. Tuh, nih sebelumnya gue takut ganggu gitu kan. Kemarin-kemarin gue kontak takutnya lu kemarin kan kita kagak bisa ya. Sekarang kita akhirnya udah ketemu juga dan mungkin pertanyaan gue seputar cerita OI atau ya kenangan-kenangan lu dulu gitu. Sejak kapan lu masuk ormas OI? Sejak kapan? Kalau sejak kapannya pastinya sih apa ya? Kan sejarah awal ya. Kenapa Sejarah awal. sampai akhirnya ada di OI itu? Gue bilang OI itu bisa dibilang organisasi turunan. Dalam artian turunan karena sebelum gua masuk OI, senior atau keluarga gua, abang-abang gua udah di OI duluan. Jadi gitu. Kayak misalkan dari pendiri OI Kabupaten sendiri ada Bang Wahyu, ya. yang jelas-jelas dia salah satu pendiri di Ormas Ormas OI di ya. tahun 99-nya itu gitu. Terus ada almarhum abang gua juga jebol, itu sampai akhirnya gua ngikut nyebur di situ ya, dibilang ya karena jadi apa ya? Ya turun temurun Iya, lah turun temurun gitu dari ini. Sejak kapan? Mungkin dari awal gua sejak kecil dari tepatnya abang-abang. lah tahun berapa gitu. Kalau secara legalitas Lu gua mulai sampai benar-benar. legal itu mungkin perkiraan di tahun 2003-an. 2003 Sampai karena bener ikut sampai gue serius Sampai nyeriusin di bener. situ karena kan awalnya cuman setiap anggota OI kan bisa dibilang rumah gue ini tuh ini dibilang rumahnya orang OI Kabupaten Bogor lah, dari abang-abang gue sih, teman-temannya Darah setiap daging datang lah ya, darah daging. setiap dia datang kemari silaturahmi, dia nginep di sini segala rupa sampai akhirnya gue emang ada apa sih gitu. Sampai akhirnya gue sering diajak, sering ngikut. Ya, akhirnya itu sampai akhirnya nyebur langsung di tahun 2003 ikut pelantikan BPKOI Kabupaten Bogor di Puncak. Karena setiap anggota baru Kabupaten Bogor pasti harus ikut pelantikan. Bukan dalam artian pelantikan kita dipelonco, dikerjain, dijeblosin gimana, tapi emang itu tradisi kita yang sebenarnya masa perkenalan kita di situ sampai akhirnya ngena itu ya di situ. Karena kalau zaman dulu kan kagak ada sosial media, lu bisa silaturahmi sama teman-teman sekarang lah kayak gitu. sekarang gitu. Iya, Sekarang lu beda. bisa ngobrol cuman say hello lewat inbox, chat segala rupa. Kalau dulu tuh pelantikan tuh bener-bener lu bisa kenal temen lu dari OI mana yang ketemunya bisa bilang setahun sekali. Iya, ketemu temen OI di Kabupaten Bogor tuh ya dalam acara event gede itu setahun sekali ya dipelantikan sama anggota baru. Gitu. Makanya jadi antara bukan masalah ngomongin senior dan junior, tapi di situ tingkat kekeluargaan lebih erat. Itu tradisi lah gitu. Tradisinya di situ tuh kayak gitu. Tradisi emang di kabupaten begitu di kabupaten Bogor Raya. setiap sampai akhirnya dari Kabupaten Bogor terus jadi Bogor Raya dan akhirnya sekarang ke kabupaten lagi. Ya emang pelantikan itu ya benar-benar buat selamat datang di keluarga kami. Itu masuk pelantikan di situ gitu. Jadi jangan takut lo dipeloncoin, tapi di situ buat masa perkenalan, masa awal-awal perkenalan. Karena dulu tuh kita habis pelantikan, paginya tuh katanya langsung keluar. Gitu. Jadi benar-benar ada proses kalau istilahnya apa? Ada pembayatan, pembaptisan lo di situ lah. Sampai akhirnya oke, selamat bergabung gitu. Stempel gitu ya. Kalau wisuda lu di wisuda tinggal pindahin talinya gitu kan.
Tapi kalau ngomong-ngomong soal nyebur, kalau gua dengar-dengar dari cerita Bang Gablay mah, lu termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam arti beruntung, lu tuh kagak pernah, ya gua denger juga ya selama lu di OI, gua kagak pernah denger lu menjabat apa sebagai sekjen lah atau apa kan. Lu udah pernah kan? Belum pernah ya? Di level kota paling waktu pas angkatan GB gue ngejabat di wakil ketua. Tapi kagak pernah jadi ketua ya. Kagak pernah. Itu berarti lu termasuk orang beruntung yang kagak pernah nyebur. Beda sama yang ya sekarang kebanyakan kan ya ketua ya di kita tradisi kita diceburin lah Iya. gitu kan. Apa Karena emang gini, bisa dibilang kenapa gua nggak sampai bahasa kecebur jadi ketua. Dulu itu sebelum gua ngejabat wakil ketua di masanya Geble tahun berapa ya lupa deh. Karena gue jarang, bisa dibilang bukan jarang aktif di BK-nya. Gue lebih aktif jadi mulai di 2006 tuh udah mulai fokus di OI Crisis Center-nya. dan lu Makanya salah gue satu pendiri. sampai akhir jadi salah satu pendiri juga. Emang tetap izin dulu waktu zamannya Cablak jadi ketua BPK. Gue tetap izin juga kayak Cablak gue. Ya, jadi akhirnya bagi-bagi fokus teman-teman yang di kabupaten. Nah, gue pun akhirnya fokus di OCC-nya. Makanya kagak sampai dicemplungin jadi ketua. Mungkin ya alhamdulillah di situ iya, gitu. Jadi ya ketua juga ngelihat lu sekarang lebih sibuknya di OCC Center. Berarti 2006 OCC itu lahir 2006 di Munas apa Jamur itu? Munas Bandung. Munas Bandung. Munas Bandung di 2006. 2006. Berarti gua sekarang lagi ya sedikit ngulik cerita OCC nih. Berarti lu kan salah satu pendiri. Iya. Itu yang inisiatif jadi krisis center itu. Sebenarnya gini, awal mulanya tuh kan mungkin dari keresahan teman-teman karena di kita kan sering banyak bencana nih. Mungkin dari kalau ada salah bisa koreksi lah dari teman-teman OSIS yang lainnya. Jadi awal-awal bencana dulu tsunami Aceh sampai kemari, terus bencana lagi ada tsunami gempa Jogja sama erupsi Merapi, terus tsunami Pangandaran. Kan teman-teman masing-masing nih pakai bendera sendiri. Dari gue BPK sini sampai akhirnya kenapa enggak kita bikin satu naungan yang buat menaungi semua anggota OI buat bergerak di bidang kebencanaan. Sampai akhirnya timbullah OI Crisis Center di 2006 tuh. Dan inisiasinya sih mungkin beberapa teman-teman akhirnya mungkin karena lebih intensnya dekat ke PPP teman-teman di Jabodetabek. Akhirnya dari beberapa perwakilan Jabodetabek ada misalkan gua di Kabupaten Bogor, Mas Slamet di Bogor kotanya, ada Bang Jenal di Jakarta Selatan, terus Mas Didit, Mas Freddy, ada Sodik, terus Sodik Purnomo. Sodik, terus ada Bang Pilun, Junet, Yasin dari Bekasi, Junet Jakbar ya, Mas Juli Depok, sekitar 12 orang pendiri. Oh, berarti salah satunya lu nih. Iya, bisa bilang itu. si Bontot dari pendiri. Karena di zaman itu bisa bilang umur gua masih berapa sih? Paling mudanya, dan 2006 itu ya. 2006 gitu. 2006 gua baru lulus sekolah kan. 2006 gua masih kagak ngerti apa-apa, dan bisa dibilang di OCC gua cuma tukang kopi, bikin kopi. Tukang kopi gimana maksudnya? Ya gini, jadi ya gue dibandingin teman-teman pendiri senior senior gue yang lain kan, dia udah lebih lama basah dah. Kalau gue baru nyelup doang. Kalau yang lain mah udah basah, udah nyebur ya. Kalau gue baru nyelup doang gitu. Ibaratnya lu masih yang udah lu dulu aja gitu. Iya, karena emang dulu awal kan di OCC itu pas bencana Jogja gempa erupsi Merapi. Karena kan awalnya emang abang Jibog yang lebih konyet ikut di BPP waktu itu. Almarhum sempat di OCC juga. Jadi di BPP-nya, karena pas ada kejadian itu kan teman-teman pada berangkat. Gue di kontak tuh Mas Didit. Mau berangkat nggak? Mana? Ke Jogja. Gue nanti. Oh yaudahlah. Tapi taruh dulu nih. Paginya tuh gue habis Eptanas apa bahasa zaman dulu tuh. Akhirnya kali sore lah ngelarin ujian dulu. Kelar ujian itu berangkat Jogja. Berarti itu pertama kalinya lu turun. Iya, pertama kalinya ikut bener di kebencanaan, fokus di kebencanaan. Gue hampir 1 bulanan lah di Jogja dulu. Ini bisa apa? Ya udah awal masuk saya udah kagak bisa apa yang lu bisa ya lu kerjain. Kalau pas dulu gue bisa cuma bikin kopi, ya udah gue bikin kopi, teman-teman
yang ngurusin dapur lah, ngapain masak segala rupa. Intinya kan di bencana juga bukan berarti harus turun evakuasi Iya. bantu gimana, tapi semua kerja di kemampuannya masing-masing gitu. Jangan sampai tukang masak disuruh berenang, kan repot tuh tukang Yang masak ada berenang. jadi Iya, yang ada jadi repot. iya, yang ada jadi repot gitu. Paling ya begitu di awal-awal, sampai akhirnya gue ikut OCC dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih di OCC. Dan menjabat sebagai apa lu? Sekarang di OCC. Saat ini sebagai bendahara Oh, lu di bendahara. unit pelaksana nasional. Dan ketua pun sudah ganti ya, Iya, Bang ketua juga Jenal ada ya. Bang Jenal sekarang, dan sebelumnya di apa Mas Didit, terus sekarang ada Bang Jenal. Berarti banyak seru ya sebenarnya ya, kita di hobi juga sebenarnya gitu. Iya gitu, karena kan emang bahasa hobi atau basic gue sendiri. Ya dulu ada pramuka, ada PMR, ada pencinta alam. Turun di OCC ya ada wadah lah yang akhirnya ada pernah gua rasain lah di situ ya, gitu, di gua situ. pernah ada di situ juga Dan ada gitu. basic awal yang sampai akhirnya kita bisa ya walaupun sedikit bukan sedikit tapi sedikit bisa bantuin orang dah kan gitu. Jadi sekarang tuh 2020 berarti OCC kan udah usia 14 tahun 14 ya. tahun. 14 tahun berarti anggotanya ada berapa sih? Sebenarnya kalau untuk anggota sendiri kan mungkin apa gue sih nggak begitu detail yang apa kan bagian keanggotaan. Mungkin secara terdaftar itu kan adalah seratusan berapa gitu untuk anggota Itu secara terdaftarnya gitu, karena kan untuk OSIS sendiri saat ini kan kalau dulu mungkin nggak semua BPK ada OSIS, kalau sekarang kan Ibu Ketum sendiri bilang selalu berdampingan nih. Jadi kalau lu mau mendirikan OSIS lu harus punya OI, jadi anggota OI dulu. Kalau sekarang gitu wajibnya gitu. Wajibnya. Sebelum jadi anggota OSIS lu harus jadi anggota OI Dan harus ber-KTA. harus ber-KTA. Iya, Syaratnya gitu. Makanya kalau orang tanya syarat OCC apa, ya udah jadi anggota OI dulu. Udah syarat gampangnya dah. Paling gampang ya. Dan terus lu kenapa memilih Ormas OI? Kan banyak kan ormas lain kan gitu. Apa Ya, emang kan pasti awal suka dari Iwan Fals juga. Iya, gitu. itu sih kagak bisa dibohongin ya Iya. kenapa. Sampai akhirnya kita ada di ormas. Gue bilang tadi itu organisasi turunan. Jadi dari abang gua, dan akhirnya gua ngerasa nyaman di situ, kenal sama temen-temen dia yang akhirnya jadi ngaku gua sebagai adik, banyak abang-abangan lah ibaratnya keluarga. Ya udah terlanjur enaknya nyaman di situ. Tuh. Terus selama di OI punya kesan menarik, kalau paling seru dah, atau di OCC lu paling serunya gitu waktu turun ke bencana mana gitu kan. Otomatis kan lu ya temen di mana-mana jadinya kan. Ya kalau dibilang suka duka teman di mana-mana, mungkin kenapa tadi alasan tadi kenapa masuk orang tuh gampang ya. Lu mau kemana aja selagi lu tanya lu punya bendera OI, insya Allah di situ ada. Dan itu pun teman-teman daerah biasanya juga apa ya, mau direpotin, dalam artian bukan kita berarti harus ngerepotin orang, tapi dia aware kalau kita datang, bahasanya bisa lah, ada nyempetin kadang. Misalnya, gue mau main nih ke daerah mana nih, ada nggak sih BPK-nya atau kelompoknya? Pasti. Pasti kan Gua juga ngerasain awal itu kalau gitu, misalkan kita bingung mau kemana, coba kontaknya. Insya Allah walaupun yang orang yang kita kontak kagak bisa, tapi dia kadang bisa nyariin orang buat ngegantiin dia. Iya, Biasanya gitu, itu yang gue juga pernah ngerasain tuh dulu gitu. Karena gue sendiri jalan ke beberapa daerah biasanya gitu. Gue mau jalan ke daerah, wah ini BPK siapa nih orangnya nih? Kayak kita kan pamit juga mau punya wilayah yang ketimbang kita baru kenal sama orang yang kenal atau gimana kan. Kalau udah pakai label OI sendiri, insya Allah bisa dipercaya orang itu kan gitu. Gue juga sempat ngerasain waktu gue berangkat ke Sukabumi kan, gue nyariin gue mau ke daerah sini kan, nyari kontaknya nih, gue lihat yang masih aktif kan, gue dapet nih, sampai sekarang kan alhamdulillah gue jadi ada teman, iya, kan, punya link gitu. Gampang lah buat silaturahminya. Gitu. Suka duka lu ya sama aja, suka duka sih sebenarnya lebih ke kebanyakan suka juga sih ya. Kebanyakan sukanya gitu ya. Karena di OI juga kita harus seneng kan, bahagia. Iya, harus bahagia, dan kalaupun duka ya kalau lu berduka terus mending kagak usah di OI. Iya, kan gitu. Kan apa syaratnya bahagia gitu. Kalau berduka ya mending kagak usah kan gitu. Nah, ini pesan-pesan lu untuk kawan-kawan OI periode ya regenerasi sekarang, untuk gimana kan? Kalau pesan gimana ya, sebenarnya
organisasi OID sekarang itu bisa dibilang enak, ya enak karena komunikasi tanpa harus ketemu, orang udah bisa silaturahmi. Entah itu dia sekarang bisa grup WhatsApp ataupun dia menyapa lewat sosial media lainnya gitu. Beda sama zaman dulu yang lu juga mau ngubungin orang mesti pakai telepon rumah, dan itu juga telepon bukan di rumah dia. Itu jadi gini, iya kan gitu. Gue punya teman daerah sini nih, kita dikasih nomor telepon, nomor telepon, nomor saudaranya yang rumahnya juga jaraknya berapa menit, mesti ntar saya panggilin dulu ya. Tunggu dulu. Sama itu kan gitu kadang gitu. Sekarang tuh teman-teman kalau mau ngejalin silaturahmi lebih enak, walaupun kadang tingkat kebaperannya lebih tinggi. Gitu. Jadi salah namanya tulisan kadang masing-masing orang bisa salah cara pelafalan, akhirnya salah artian gitu. Kan lebih ke ini aja sih buat teman-teman sekarang, lebih tetap jaga silaturahminya, terus solidnya juga makin kompak, dan program-program yang ada coba dikembangin lagi. Karena nggak usah ribet lah di OI dia mau bikin program apa dan program gimana, karena intinya OI sopan ya. Kalaupun nggak bisa ngapain kita sopan dalam perbuatan, perkataan, tingkah laku kita ya sopan. Dari gitu nggak usah bikin acara yang gede atau gimana, yang penting apa yang kita lakuin bisa bermanfaat buat sendiri pribadi, minimal bisa keluarga dan tetangga lah, yang orang-orang terdekat kita itu bisa ngerasain apa yang dari kita untuk kita, dari untuk orang lain. gak usah skala gede atau luas secara kabupaten, nasional ataupun global segimana, tapi dalam lingkungan pribadi, keluarga dan tetangga yang jelas-jelas setiap hari sama kita, mungkin itu aja. Ya bisa contohnya kita bikin apa santunan lah gitu kan ya. Sebenarnya ya lu pengen gua tanyain juga kan, ya almarhum kan abang sama lu ya beda kelompok kan? Iya. Kenapa kagak ikut dari abang? Kan ya kan almarhum kan kelompoknya Matahari kan, dan lu juga ngikutnya ya senior gua di Balkam gitu. Ngapa gitu? Karena gini, mungkin awal yang setahunya gua Matahari kan, teman-teman di Matahari bisa ngoreksi, karena Matahari itu buat mencakup orang-orang yang tadinya mungkin kelompoknya tuh tinggal sisa. Dalam artian gitu. Jadi udah pecahan lah, udah pecahan. Karena kan anggota kelompok OI minimal 15 orang. Tapi kan gue tinggal sendiri, gue kagak mungkin registrasi dengan anggota gue sendiri. Akhirnya karena tingkat solidaritas dia yang tinggi, terus keterikatan karena udah saking dia nggak mau ninggalin OI juga, akhirnya makanya terbentuknya teman-teman dari kayak abang gue di Balkamsnya. Karena angkatan dia di Balkam udah siapa sih orangnya bisa, terus kayak ada Alex, terus ada Uca, terus ada Bule, ada Bontet, itu kan orang-orang senior yang dulu di kelompoknya tinggal sisa berapa orang gitu. Akhirnya dia itu kan akhirnya ngerembuk bikin satu kelompok gitu. Dan kenapa Balkam sendiri gua nggak ikut ke Balkam, karena dia sendiri udah Balkam jangan ditinggalin, mau gimana pun juga Balkam punya sejarah di kabupaten gitu, itu kagak bisa dilepas. Makanya sekarang Balkam masih ada, ya bukan bahasa sejarah dia mau dianggap senior atau gimana, tapi biar sejarah tuh kagak hilang gitu. Balkam tuh tetap dari kabupaten tuh nggak bisa hilang gitu, walaupun orangnya ada namanya dia ada orangnya kagak ada orangnya. banyak adanya kan gitu. Iya lu juga salah seorangnya Balkam ya lu sendiri gitu. Sama Bang Wahyu lah paling, sama Jango gitu. Ya Balkam ya siapa, Basri sama Bang Wahyu. Paling begitu kayak sekarang lah mulai kan kayak gue kenalnya paling ya Office, Abot kan gitu. Iya gitu karena dia mau registrasi kayak mungkin ya betul biar teman Matahari atau OI Bumi yang sekarang bisa ngejelasin kenapa sampai akhirnya dia ngerekod. Karena kan dulunya kayak yang Bumi sekarang ini kan dulunya pernah ada sebelum ada Matahari, ada OI Bumi. Karena di zaman dulu tuh pernah ada di lingkungan sendiri ada 3 kelompok yang bisa dibilang 3 RW 3 kelompok. 3 RW 3 kelompok. Nah, kalau dibilang teman, itu semua teman main bareng semua gitu. Mau ngeriung, lu mau acara kegiatan juga bareng. Iya, gitu. Cuman ya karena emang kagak bisa dipaksain, ya masing-masing punya hak buat ngedirin kelompok. Tuh pernah ada namanya OI kelompok Ujung Aspal, OI Balkampas, OI Gemuruh. Nah, jadi ya udah kelompok itu orangnya ya dia juga tuh itu mainnya bareng, tapi ya masing-masing punya kelompok. Terus akhirnya masing-masing kelompok tinggal berapa orang, akhirnya ikut juga ke Buminya sekarang kan gitu.
Baba main friend. Lebih ini Baba main friend. Terus ya sebenarnya gue masih banyak banget bahas pertanyaan, apalagi seputar OCC. Gue kan masih ya sempet ingin lah dulu, sempet ingin menyatakan gue atau Babam gue pengen masuk OCC ini, tapi gue keburu ini lah gitu. Dibanding gue nanti jadi ini kan rancu lah, udah kagak jadi dah Bam gue, kata gue. Dan ketua sekarang ya Bang Jenal ya, dia dipilih waktu ada ini, Munas lagi apa? Munas bukan? Rakornas di Lewinanggung. Tahun 2018-an. 2018 Iya, ya? 19 ya lupa. Kan November 2018 tuh. Dan terpilih lah ya Bang Jenal Mutakin. Ya udah Bas, sebenarnya ya pengen masih banyak sih gua cerita ya saat itu gua kehabisan cerita jujur ini. Bingung ceritanya apa? Iya, ceritanya apa? Soalnya ya kalau diceritain di mah ya pasti panjang lah dari semua gua yang gua datangin. Iya, karena apa ya, masing-masing di OI itu banyak cerita. Kayak gua sendiri dari awal gua di OI, terus di OCC juga gua pernah sama teman-teman yang di OCC mendirikan Wabi. Wabi itu apa? Jadi gitu. Karena dulu tuh gimana sih cara kita ngidupin OCC, karena OCC itu butuh biaya operasional. Makanya salah satunya ada divisi unit usaha yang mendirikan usaha, biar usaha itu nanti hasilnya keuntungannya buat mencukupi operasional OCC. Makanya itu sempat terbentuklah Wabi. Wabi itu wisata alam dan budaya Indonesia. Itu jadi karena teman-teman apa yang bisa bilang teman-teman yang di OCC kan basicnya ya banyak kan bisa sebut pencinta alam lah. Dengan dia pernah main ke gunung mana, terus ilmu survival yang dia punya, ataupun bahasanya apa ya, sedikit buat ya bahasa gayet lah menurutnya, bisa dibilang gitu, buat bawa teman-teman berwisata. Tapi wisata kita bukan cuma sekedar wisata, tapi wisata tuh ada wisata edukasi, terus gimana sih main ke tempat daerah lu buat refresh otak secara pemandangannya lu dapat wisata alam, tapi wisata budaya sendiri lu juga dapat gitu, dengan dapat pelajaran. dapat pelajaran, lu bisa main-main ke kampung adat, kampung budaya, dan ke tempat situs-situs sejarah yang ada. Tuh, dan dari situ juga ya alhamdulillah udah semakin banyak pertemanan yang ada, terus sampai teman-teman juga akhirnya ada yang dapat jodoh di situ juga kan gitu. Mungkin di OI juga banyak yang dapat jodoh ya di OI. Bagian dapat malah gitu. Ya, gua gagal dulu. Oke Mas, ya makasih banyak atas ceritanya. Sip. Sehat-sehat terus. Usahanya mungkin nih kalau yang pengen, gue pengen promosi sedikit. Kalau ada yang nyari kelinci nih, lu cari aja di Facebook Kana Rabbit. Boleh, anak kelinci itu anak kelinci. Coba di bahasa Inggrisin aja. Kana Rabbit tuh bisa. Jadi langsung ya. Apa ya teman-teman yang bisa bikin apa ya, punya mainan buat anaknya, tapi bukan berarti sekedar mainan, karena biar binatang juga kudu diurus gitu. Ya, alhamdulillah di rumah udah mulai ada beberapa jenis. Kalau sekarang sih masih sedikit, ada English Angora, ada Rex, ada Ujilop, ada Dutch. Tapi kedepannya bisa nambah beberapa jenis lain kalau emang sekiranya mampu buat ngurusinnya, juga pengen nambah lagi kan gitu. Kok gue taunya ya kelinci kampung aja. Taunya kelinci kampung, pokoknya lo cariin aja Facebooknya Kana Rabbit. Gue mah tukang promosi, acara channel gue promosi terus. Ya, makasih Mas ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, sebelum gue undur diri, bila ada rekomendasi seniornya yang ingin di podcast, silahkan komen di channel gue. Gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi. Walau bajuku dekil, tapi ku tak gokil. Walau celanaku lusuh, tapi bukan perusuh. Walau otak tak pintar, tapi ku punya nalar. Musuh aku tak punya teman 1000 kurang. Oi, oi, senjata